Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan akan membahas mengenai lembaga sosial. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu mempunyai pengaruh terhadap terbentuknya lembaga sosial. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan simak video ini dengan saksama ya. Pengertian lembaga sosial. Pertama, kita akan bahas pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Lalu, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat sistem norma yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, mengenai norma yang mempunyai ikatan atau mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat, dibedakan menjadi 4 tingkatan berdasarkan kekuatan mengikatnya. Pertama, ada cara atau usage. Yang kedua, ada kebiasaan atau folkways. Yang ketiga, ada tata kelakuan atau mores. Dan yang keempat, adat istiadat atau customs. Nah, ini dia macam-macam norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Mari kita bahas satu persatu secara lebih spesifik. Pertama, cara atau usage. Sebelumnya, apa itu norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Lalu, apa itu norma cara? Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Apa contohnya? Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika seseorang membuang sampah sembarangan, maka cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Apa itu norma kebiasaan?
Norma kebiasaan adalah norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Apa contohnya? Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tata kelakuan atau mores ya. Masih semangat semuanya? Masih konsentrasi? Alhamdulillah, semuanya masih konsentrasi ya. Apa itu norma tata kelakuan? Norma tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Apabila terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Apa contohnya? Jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dan yang keempat, adat istiadat atau customs. Apa itu norma adat istiadat? Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Apa contohnya? Nah, di sini Bapak sampaikan dua contoh ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain pada sumber tertulis atau melalui media internet. Pertama, contohnya, dilarang menikah dengan marga yang sama bagi orang Batak di Tapanuli. Kedua, mengadakan upacara sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Nah, ini dia ya adat istiadat itu. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiki illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.